nggak perlu dapat dorongan dari orang, yang penting diri kita sendiri. Nggak usah pakai motivasi sih, itu sih tergantung gimana maunya kita. Nggak pernah lah aku diajak tiba-tiba, oh gendut kali, nggak mungkin, orang gila lah itu berarti. Ladies and gentlemen, kembali bersama gua YouTuber yang tidak terkenal, Arwi Play, dalam acara obrolan ala-ala. Ya, kali ini kurang mau ngebahas tentang body shaming. Ya, wahai sobat malam, kali ini kita kedatangan tamu dari luar sobat malam, yang dimana tamu ini adalah tamu spesial. Itu salah satu sahabat orang yang dari semester 1, dari sahabat kampus sampai sekarang masih berteman. Ya, perkenalkan dulu, ada Deda. Halo Deda. Halo Deda, tolong dong perkenalin nama lu, data pribadi lu. Gimana, ulangi? Tolong dong perkenalkan dulu. Diri mana? Nama Deda Chandra Hermana, biasa dipanggil Deda. Kuliah sama si Arwi ini dari semester 1 udah kenal, dari semenjak masa orientasi pun udah kenal. Dan menurut mana ini orang nanya satu aja, menurut mana orang dari masa orientasi terkenal nggak? Udah dikenal belum? Udah eksis belum? Ya orang kenal mana kan, mana yang sering disuruh senyum-senyum sama Komdis. Nah itu dia makanya. Orang terkenal kan, termasuk terkenal nggak? Ya. Kenalin dulu, Dad. Kasih tahu dulu tuh kampus kita di mana, jurusan apa, lulusan tahun berapa, tahun berapa. Kita ini kuliah di Unisba, Universitas di seri nomor 1, itu kan kampus utamanya ya. Kita Fakultas Hukum dan kita ini angkatan 2015. Orang sama si Arwi ini satu angkatan. Ya. Sok Roy, lanjutkan dulu. Oke, Dad. Hari ini kita mau ngebahas tentang body shaming nih, Dad. Sok. Menurut Mane kan, Mane salah satu orang yang mungkin orang undang kan, karena Mane katanya sering pernah merasa terkena body shaming pada saat zaman Mane masih bersekolah, mungkin sampai sekarang masih kena body shaming. Oh iya, masih sering sampai sekarang. Tapi orang gimana ya? Orang anggapnya body shaming itu bukan cuman hal sepele doang. Body shaming itu cuman omongan orang doang. Apa sih orang ngomong gini, gendut tuh, pipinya besar, nggak ada leher, rambut gondrong. Apa sih? Orang dari TK udah ngerasain gitu. Oh ini badannya besar nih, bongsor nih, besar nih. Kayak musuh-musuhnya, kayak si Giant, kayak si apa. Lu udah tahu rasanya gimana gitu. Terus paling parah tuh pas orang sekolah di Makassar. Mana kan orang Makassar tuh kan, Ya. tahu pasti orang-orangnya kayak gimana. Pokoknya di sana udah paling orang udah paling nggak enak, orang paling itu, tapi orang tetap jalan. Kenapa? Nih, omongan yang jelek-jelek itu cuma di sini doang munculnya. Kita mana misalkan ngomong jelek ke orang, itu yang dari pikiran mana keluar, tapi nggak bakal masuk di orang. Itu yang susah diterima orang tuh, karena filsafat itu kurang. Kalau mana tahu stoicisme, kalau tahu ya, jadi nggak nganggep semua hal yang negatif itu bisa diterima sama kita. Yang kita terima tuh cuma positif aja. Misalkan mana ngomong jelek ke orang, ya sok aja, apa bodo amat. Orang ngomong jelek ke mana, terima aja. Mana nggak bisa ngendalin orang juga nggak bisa ngendalin mana mau ngomong apa. Jadi Mane menganggap
ibaratnya ya omongan yang masuk dari orang lain ke diri mana ya anggap cuek bebek aja ya, jadi diterima apa adanya lah ya. Yang penting udah yang kalau feedback bagus boleh sih, kalau misalkan memang kritik yang membangun gitu. Nah ini yang terima. Nah ini yang orang mau tanyain, Det. Gimana? Ibaratnya kan ada yang kata mana tadi, kritik yang membangkitkan kan, yang membangunkan diri maneh kan. Jadi ada tuh yang ibaratnya kata orang tuh love self, jadi mencintai diri sendiri kan. Nah orang-orang yang dengan love self itu menganggap kalau misalnya dengan adanya body shaming, sekarang dengan ada undang-undangnya body shaming, jadi orang-orang yang sekarang yang udah tahu dirinya gendut gitu, tapi orang-orang bilang lu gendutan gini. Nah si orang ini tuh karena mencintai dirinya sendiri, dia jadi nggak mengubah dirinya sendiri. Menurut mana love self-nya kayak gitu baik nggak sih? Walaupun sebenarnya dia tuh dilindungi dengan undang-undang, dia menganggap biarinlah udah ada undang-undang ini, ngapain gua harus memperbaiki diri gua sendiri, dan tinggal laporin aja. Bener nggak? Kalau iya sih, pernah denger nggak ada kata toxic positivity? Jadi positivitas yang toksik, jadi kita meracuni diri kita sendiri dengan dengan hal-hal yang positif gitu. Kayak gini contohnya undang-undang yang body shaming ini udah jelas banget ini mengundang toxic positivity sama sekali. Jadi orang misalkan nih orang ngomong jelek ke kita tentang ngejelek-jelekin tubuh kita sendiri, kita nganggap nanti diundang-undangin aja gampang masuk meja hijau. Nah itu maksud orang. Nggak semua orang mau masuk meja hijau. Apapun itu, kalau misalkan bisa diselesaikan di luar meja hijau, di luar arbitrase, di luar peradilan lah, cuma dengan negosiasi atau mediasi, baru itu seminimal mungkin jangan sampai masuk meja hijau lah. Ya. Karena udah ada aturannya kayak gini, ini ngundang kita buat nyusahin diri juga lagi. Iya makanya itu. Makanya menurut orang itu yang kayak love self yang dengan adanya peraturan undang-undang yang sudah mengatur, menurut orang itu nggak baik sih sebenarnya. Kayak misalnya contohnya ya, orang yang kayak ya ibaratnya bau mulut atau bau badan, udah tahu dia bau mulut bau badan, dikasih tahu sama orang, lu bau mulut bau badan. Sebenarnya kan orang yang ngasih tahu itu kan sebenarnya lebih kebaikan dia kan, bukan body shaming. Kayak lu dikatain misalnya gendut, lu gendutan. Sebenarnya body shaming itu ada yang benar baik, ada yang benar-benar tujuannya menghina. Jadi menurut orang semua body shaming itu nggak bisa dianggap semua mentah itu jelek menurut orang. Kalau orang gitu sih. Dan orang mau nanya deh, mana kan dulu sempat kan ibaratnya dikatain ya gendut lah, terus dikatain temannya si temannya si Nobita kan si Giant ya. Nah dari diri Mane akhirnya sempat kurus tuh waktu itu kan, kalau nggak salah semester 5 tahun berapa sih dulu sempat kurus tuh? Semester akhir lah pokoknya orang dari menjelang skripsi sampai tahun udah 2019 ya. Tahun 2019. Lu dulu pertama paling besar berat badan berapa? Orang tuh paling besar 115 kilo. 115 kilo. Terus sempat turun berapa kilo? Paling rendah itu orang pas sebelum wisuda itu hamin berapa sebelum wisuda itu orang hitung kalau nggak salah 83 lebih 83 setengah lah. Nah itu menurut orang mana udah mulai kurusan kan ya? Nah ya orang kira udah. Yang orang mau tanyain teh mana deh kurus kayak gitu teh emang pingin motivasi mana pingin ibaratnya emang pingin ngurusin, emang pingin ideal, atau emang karena ada orang-orang yang sering ngomongin mana gendut? Banyak sih motivasinya. Yang orang salah satunya tuh motivasinya orang eksperimen pertama. Orang pengen tahu diet mana yang cocok buat orang. Orang udah berapa kali nyoba tipe diet, apalagi orang berapa biji loh pokoknya. Udah habis banyak duit, habisin duit orang tua banyak. Yang paling cocok ini, yang pas sebelum pas skripsi, pas sebelum wisuda itu udah 30 kilo lebih turun. Kedua menjelang wisuda itu orang pengen kelihatan agak ganteng dikit lah, pengen agak ada pas wisuda nih bagus badannya gini, udah pengen itu lah, pengen kelihatan bagus lah pas wisuda. Ya. Ketiga
dorongan orang tua juga sih. Orang tua pengen orang tua badannya sehat, nggak terlalu gendut, nggak kena body shaming karena orang tahu obesitas juga. Ya, orang tua orang itu tahu pasti kena body shaming terus nih anak nih dijeledekin apa segala macam. Ya emang iya, udah jelas itu orang tua orang nggak mau. Dan satu lagi sih buat ini sih orang buat gampang nyari baju benernya. Iya. Itu salah satu orang nyari baju double XL. Tujuan mana itu? Tiap jalan double XL. Orang-orang nggak ada mas. Orang-orang obesitas emang ini nggak ada tuh bajunya. Sampai orang makanya mending L atau ML itu aja. Baru susah nyari baju aja. Dan sekarang berat badan lu naik lagi, Dad? Naik orang di sini. Lu di mana sekarang? Pontianak. Oh, Pontianak, belum pulang berarti. Lagi ke Bandung. Belum. Semenjak dari Desember orang di sini. Berat badan sekarang naik berapa? Aduh, kurang lupa lagi berapa. Pokoknya kayaknya hampir 100 deh. 90 lebih kayaknya. Kan di sini makanannya enak. Terus sama apa lagi ya? Di sini enak sih, terus hampir tiap hari tuh makannya enak, terus susah diet di sini. Nah, yang mau aing tanyain berarti tadi dari kesimpulannya berarti mana pingin ngurusin waktu pada saat itu sebenarnya emang salah satu tujuan mana yang tadi ya kan? Sebenarnya salah satunya tadi itu gara-gara body shaming berarti kan ya? Ya salah satunya ya dorongan orang tua nggak mau orang di body shaming gitu, bukan orang yang nggak mau di body shaming. Ya berarti Dad, terus ini Dad, kalau yang kayak orang-orang di luar sana gitu kan, banyak juga tuh yang kayak Mane yang ibaratnya kelebihan berat badan lah, atau mungkin dia sering katain kurus atau apa kan. Nah, menurut Mane gitu, kalau misalnya orang-orang yang kelebihan berat badan, terus dirinya emang ibaratnya kayak tadi lah, yang love self gitu kan, ya nggak mau ngurusin berat badan, terus pingin tetap stay di sana, tetap stay di sana dengan berat badannya segitu. Ulangi lagi, nggak kedengeran. Nah, yang mau orang tanyain tuh gitu deh, misalnya ada orang-orang yang tipikal berat badannya si Mane dulu lah, yang kelebihan berat badan, terus udah disuruh sama orang, Mane tuh gendutan, gini-gini, terus dia nggak ngerubah diri badannya sendiri, tapi situ tuh tetap pada dirinya sendiri. Saat orang ngomong dia gendutan, dia marah gitu. Menurut Mane itu salah nggak sih kayak gitu-gitu deh? Padahal emang menurut dia tuh kan si orang tersebut emang memperingati dia tuh sebenarnya emang baik gitu untuk biar kurus kan. Ibaratnya kan gini deh, yang aing tanyain kayak orang gendut kan. Orang gendut ibaratnya dia bisa lah dengan kalau usahanya sendiri, dia pasti bisa kurus. Bener nggak? Ya betul. Terus orang kurus bisa lah jadinya kalau dikatain kurus bisa lah gendut, walaupun emang agak susah sebenarnya yang kurus ke gendut juga, ya kan? Nah yang kayak misalnya badannya pendek terus dikatain Mane pendek, nah gini-gini kan kayak gitu-gitu kan nggak bisa dirubah kan. Nah sedangkan ini orang yang ngomongin gendut itu sebenarnya baik buat dia. Yang menurut Mane salah nggak sih si orang yang ngatain kayak gitu, yang bilang Mane tuh gendut gini. Ya mereka salah gitu. Mereka nggak lihat jelek apa yang ngatain ya, bukan yang dikatain. Yang ngatain itu pasti udah mereka nggak ngelihat diri mereka sendiri. Mereka pengen ngelihat orang lain aja. Yang orang ini ya, yang orang tanami di diri orang, di filsafat hidup orang. Kita nggak perlu mikirin apa kata orang, kita nggak perlu nggak perlu dapat dorongan dari orang. Yang penting diri kita sendiri, nggak usah pakai motivasi sih. Itu sih tergantung gimana maunya kita mau gendut, oke, ini usahanya gini, nggak mau usah udah diam, mau kurus ya. gini. Nah tapi yang kayak gitu tuh sebenarnya salah deh menurut orang mah ya. Soalnya kan gimana? Ya kita orang nggak ngina juga orang-orang gendut di luar sana lah. Tempatnya kan orang gendut kan masih bisa diperbaiki kan, daripada dirinya lebih
lebih baik penyakitan dengan berat badannya dia yang terlalu obesitas mending dikurusin kan. Nah beda lagi kalau kayak yang berat badannya tinggi badannya pendek, terus dikatain pendek. Nah yang kayak gitu kan dia ibaratnya nggak bisa lah usaha untuk meninggikan badan. Sedangkan kan kalau yang berat badannya kayak gitu kan bisa dikurusin. Nah menurut orang sebenarnya yang body shaming kayak gini tuh kalau emang masih bisa dilakukan oleh satu usaha, menurut orang sih itu baik sih kalau kata orang, kecuali kalau misalnya mana diomongin tinggi mana pendek misalnya, mana pendek ibaratnya orang mau ngedingin badan gimana caranya, emang badan orang mesti gini, kalau mana dikatain mana gendut ya ibaratnya mana bisa lah untuk ngurusin berat badan gitu kalau menurut orang. Jadi sebenarnya body shaming itu ada yang ibaratnya nggak semua nggak semuanya buruk kalau kata orang. Jadi ya banyak juga sih yang salah kaprah dengan adanya undang-undang body shaming juga sekarang ya. Gimana ulangi lagi. Tadi putus. Jadi tadi ya maksud orang tuh nggak semuanya body shaming buruk kalau kata orang. Tergantung menempati posisinya juga sih kan, bener nggak? Ya tergantung posisinya. Tergantung konstruk sosialnya. Dia sebagai teman atau apa? Kalau misalkan cuma bercanda doang. Bukan itu. Ya sebenarnya itu juga termasuk sih. Tapi ada juga teman yang suka menyakiti kita juga. Ya maksud orang itu kayak yang tadi menempati salah satu usahanya kayak kalau misalnya ya kayak tadi tinggi badannya pendek terus dikatain tinggi pendek gitu. Berarti kan dia emang udah takdirnya pendek, nggak bisa lagi tinggi. Kayak kalau kayak gendut kan takdirnya bisa dibuat lurus gitu ibaratnya. Jadi ya, tetap aja sih konteksnya sih tetap aja ngejelek-jelekin badan orang. Mau entah itu cuma nggak bisa dipanjangin lagi atau nggak bisa dipendekin lagi. Tapi banyak yang salah kaprah orang-orang sekarang dengan adanya undang-undang body shaming, jadi semua tuh bisa dilindungi dengan body shaming. Kalau menurut orang ya tergantung juga posisinya sih. Ya ini sih yang kata orang ya plot hole-nya undang-undang ini orang bisa seenaknya pakai undang-undang ini. Mana yang merasa selalu terhina nggak ada kalau dikatain body shaming itu, selalu sebenarnya ada rasa sakit hati juga nggak sih kalau dikatain gendut gitu dalam lubuk hati gitu sebenarnya. Kayak gimana ya, orang kerasa juga. Apalagi pas orang bener-bener lagi nggak enak, apalagi kan apalagi kan orang gendut tuh ini ya salah satu objek yang ibaratnya paling menonjol lah untuk dibully kan ya, beda dengan orang-orang yang kayak kurus terus pendek gitu kan. Orang gendut tuh lebih paling utama sering dibully ya kan. Kalau orang gendut sama orang pendek jalan aja ya, pertama dibully pasti kayaknya orang gendut dulu. Iya ya kan? Kata orang tadi paling kelihatan. Iya kan itu. Tapi kita nggak bisa. Tapi mana masih olahraga sekarang, Dad? Masih untuk meningkatkan lagi? Hampir nggak orang di sini. Orang nggak bener makan di sini. Nggak ada lagi niatan untuk kurus, Dad? Nggak tahu nih. Ada sih niat, cuman belum bulat. Nggak kukuh gitu tekadnya. Masih ada pengen ini, pengen itu, orang pengen ini, pengen itu gitu. Masih ada kayak kayaknya enak nih makanan nih, kayaknya enak nih, masih ada kayak gitu. Ya. Oke deh, orang mau undang tamu lagi, coba siapa tahu ada undang tamu. Sok mangga. Oke. Ada juga sama body shaming. Jadi si orang ini juga sama-sama berat badannya sama kayak mana dulu. Siapa nih? Ada teman kampus kita juga. Ya deh, kita sekarang kedatangan teman kita juga nih yang sama-sama. Hai semua. Kok mau main YouTubers ya? YouTubers ya? Oh iya, Novit, kenalin dulu dong. Kenalin dulu dong, Novit. Terus kenalin dulu dong, Novit. Mana sih? Kenalin dulu data pribadi mana data pribadi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafir Irfandi. Saya apa aja nama? Ya, terserah. Agama? Ini pekerjaan, gaji, nomor BPKB, BPJS.
Fit. Goblok. Kenalin atuh. Siapa? Mana teh siapanya orang, teman kampus atau teman apa? Ya, nama saya Muhammad Nasir Fandi, saya tinggal di Batam. Saya kawannya Aru sama Deda. Hai, sama-sama dari kampus Universitas Islam Bandung, jurusan hukum angkatan 15. Fit, Ya. orang mau nanya Fit. Apa ada? Ya, silakan. Tadi kan orang udah nanya body shaming kayak si Deda nih. Sekarang orang mau nanya ke mana, Fit? Ya. Mana selama ini merasa kayak ibaratnya nih, mana kan sering lah ya kena body shaming dari orang-orang lah, dikatain gendut lah, dikatain giant lah, dikatain sapi gelonggolan lah, dikatain buat Ya. apa, Baymax lah kan. Perasaan Iya. mana gimana, Fit? Perasaan mana gimana? Sebenarnya. Perasaan saya sih sedih anjir. Sedih, tapi ya mau kayak gimana lagi ya kan, emang gendut sih. Tapi ya sudah, biarin saja. Gitu. Nah, kan kayak tadi orang udah ngomong sudah ada tentang love self itu mencintai dirinya sendiri kan. Jadi orang-orang udah ngomongin body shaming ke Mane gitu ibaratnya. Terus Mane merasa ibaratnya tadi sedih kan, tapi Mane punya niatan untuk merubah bentuk berat badan Mane nggak deh gitu? Ke depannya gitu. Dengan Kalau aku sih enggak sih, itu ya tergantung akunya juga ya. Aku sih enggak sih, biasa aja sih kalau diejek mah ya hidup aku gitu. Jadi ya kalau aku ya lapar ya makan, jadi aku nggak ada diet gitu sih. Oh berarti Gitu. Nggak ada merubah sih. Ya nothing aku tulus jadi aja lah ya. Iya. Bodo amat dengan perkataan orang lain. Tapi ya alhamdulillah selama aku puasa ini aku udah turun 5 kilo gitu. Memang ini benar ini 5 kilo ya gitu. Ya tapi maksudnya untuk selanjutnya tahu nggak ada untuk lagi menurunkan berat badan kayak yang dialami dulu Deda pernah lakukan gitu? Deda aku dari 19 nggak ada berarti ya? Aku sih nggak ada gitu ya, jalanin aja lah gitu. Ya, tapi Fit, menurut mana nih Fit? Kayak tadi orang-orang dikatain gendut gitu kan ya? Nah, terus dengan adanya sekarang undang-undang body shaming, terus si orang tersebut dikatain gendut, tapi si orang tersebut tuh kayak ibaratnya ya kayak mana tadi nggak mau merubah diri merubah dirinya sendiri, tapi dia ngelaporin ke pengadilan lah, ke pengacara tentang undang-undang. Mungkin itu tergantung orang ya, itu tergantung orangnya juga sih sebenarnya, Ruh. Gimana kalau kan kita udah berkawan lama, jadi itu ya mungkin bercanda aja sih. Jadi ya jangan baper aja. Untuk apa sih kayak gitu ya? Biasa juga aku ngejek kalian kan, jadi ya itu sih tergantung orangnya juga kalau memang mau kayak gitu. Jadi ya makanya ini yang mau orang tanya Fit, kalau Mane nggak ketemu, bukan misalnya nih ya kayak mungkin kayak kita nyerikin Mane ya mungkin udah biasa lah ya, karena kita kawan, kita tahu menempati posisi kita. Iya itu. Nah kalau misalnya Mane ketemu orang yang baru terus malah dikatain gendut gitu kan, ibaratkan kan body shaming kayak gitu kan. Nah Mane posisi Mane kayak gitu salah berarti kan sih ibaratnya kan? Ya. Iya makanya itu sebenarnya body shaming. Aku sih kalau kayak gini sih aku sama orang yang nggak kenal tiba-tiba bilang kayak gitu ya nggak mungkin sih, Ruy. Pasti orang yang kenal gitu. Kalau aku sama aku hidup ya, kalau ngejek kayak gitu ya mungkin orang terkenal, nggak mungkin tiba-tiba dia nggak kenal dia bilang aku gitu kan, nggak mungkin. Jadi sih, udah paham lah gitu. Kalau menurut aku selama aku itu ya, selama aku kenal, selama aku hidup nggak pernah lah aku diajak tiba-tiba gendut kali, nggak mungkin. Orang gila lah itu berarti kan gitu. Kau berarti sama ini masih hidup Fit? Hah? Masih hidup sama ini? Wah hidup atuh anjir, masa aku yang buat Novit-19, ingat Novit-19. Oh iya, nama ini itu aku yang buat. Nama penyakit. Itu aku yang buat ya. Ya, berarti Fit sebenarnya pada dasarnya body shaming juga nggak semua salah ya Fit ya. Kita yang penting kita tahu menempati posisi. Ya sebenarnya walaupun orang tersebut disirikin ya gendut lah, disirikin kurus lah, disirikin pendek lah, ibaratnya kalau itu emang benar. Iya, kalau kita tahu terjadi. Posisi kita tahu posisi aja lah gitu. Memang kayak gimana? Emang kayak gini loh. Allah udah kasih kayak gini. Bawa juga nama bahkan Allah kan. Tapi kan Fit kayak di media sosial gitu kan, Fit banyak Fit yang kayak body shaming. Kan mana tahu sendiri gitu, yang mana ibaratnya ngepost foto
ada orang yang mungkin mana bukan public figure, tapi kan di sana orang-orang Ya tahu. banyak gitu kan. Aku kayak main TikTok gitu kan, main TikTok. Kok nih kayak gitu-gitu ngejek gitu ya? Bukan. Yang kayak saya post foto, tadi badan mana tuh gendut gitu, terus dikatain gendut gini-gini. Ya mana nggak bisa marah juga kan sebenarnya kan Tit ya, karena Iya, kalau aku mah kalem aja lah, aku pokoknya aku biar aja orang mau ngomong apa, tapi nanti aku buktikan ke depannya, misalnya kayak gitu. Dan ya udahlah, omongan orang itu namanya gimana ya, netizen mulut tuh aduh memang udah kayak gimana Ruy. Udah diamin aja lah, yang penting aku nggak minta makan dari dia mau jadi aku silahkan gitu aja sih. Iya sih, tapi yang happy benar aja sih hidup kalau aku mah. Tapi yang salahnya itu ya itu tadi, gak ada mungkin gara-gara ada undang-undang body shaming ya orang-orang yang merasa dirinya dihina padahal emang dirinya kayak gitu. Iya. Sebenarnya salah Itu juga. ya perspektif masing-masing sih Roy. Kalau Iya, kayak gitu, kalau aku mah nggak lah, welcome aja lah gitu. Ya sebenarnya balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Iya, itu Ngomong pribadi orang masing-masing itu sih. Gimana? Ya tapi sebenarnya pada dasarnya semua orang yang terkena body shaming pasti sakit hati lah. Makanya untuk orang-orang di luar sana, tolonglah walaupun kita nggak kenal sama orang tersebut, jangan asal main ngomong bahwa Iya sih. perkataan fisik kita belum ibaratnya kita nggak tahu juga kan, kita nggak kenal sama mereka. Iya, sama nggak kenal, belum dekat sama orang. Kalau udah dekat ya terserah mau ngapain juga. Ya. So, diatur juga sih omongannya kalau memang belum kenal, terlalu kenal gitu. Gitu aja sih menurut aku. Oke, jadi buat sobat malam, tolong nih saran dari gua buat kalian yang masih sering body shaming ke orang-orang, ya kalian harus bisa menempati posisi kalian. Tapi kalau misalnya kita juga kan nggak tahu ya sahabat kita yang kita body shaming kan, bisa siapa tahu dia sakit hati apa atau apa kan kita nggak tahu. Siapa tahu tiba-tiba kalian nanti dilaporin kan, itu juga nggak Ya tahu. aku minta tolong aja, jangan yang gendut juga kayak Panji yang kurus masukin sini juga biar dibully juga gitu. Jadi jangan seolah-olah body shaming itu yang gemuk aja, yang kurus juga, yang kekurangan gizi itu Itu lebih bahaya. next speed nanti Pit. Oke, siap. Aku cuma cuman kasih saran aja kepada Aroy. Oke. Oke, tapi sebelum orang tutup, coba saran dari Jangan Deda lupa dulu. subscribe. Bukan saran dari Deda, saran dari Deda. Ded, saran mana buat orang-orang yang sering nyirikin body shaming luar sana, gimana menurut kamu? Saran aja singkat-singkatnya. Kayak proklamasi. Apa ya? Kalau aku ya janganlah gitu. Kalau orang belum kenal jangan body shaming. Ya. Karena belum tahu kalau dia tuh misalnya dia lagi nggak enak hati tapi diejek kan bisa dapat emosi gitu. Ya, benar. Dijagalah, tahulah atur-atur kata-katanya itu dan tahu tempatnya juga lah. Itu aja sih. Pesan orang aja ya, untuk semua orang yang merasa di body shaming, kuatkan mental kalian, jangan sampai lemah. Aja. Karena kita nggak bisa menghalang orang buat ngomong sesuatu. Kita nggak bisa nggak bisa ngendalin orang karena perbuatan mereka. Tapi ingat, kalian masih bisa ngendaliin semua perbuatan kalian, semua aksi kalian, semua kekuatan kalian, semua usaha kalian untuk kebaikan diri kalian sendiri. Kalian nggak perlu kata-kata jelek atau positif dari orang lain. Kalian cukup dari diri kalian sendiri aja, nggak perlu lihat orang lain. Gitu. Terima kasih buat Deda, Novit. Pokoknya jangan kapok ya tuh anjir. Pokoknya Novit jangan Star. Ya, Novit Star. Pokoknya jangan kapok ya orang undang ya Pit ya. Pokoknya nanti mana kalau orang undang harus datang lagi Pit. Mana oke deh. Oke, Pit. Oke, yuk. Deda, see you next time. Siap. Ayo, Assalamualaikum.